kenapa di dalam diri kita itu selain kita mengucapkan Bismillah itu kita harus ada tolong ya Allah. Nah mungkin inilah. Jadi saya teringat tadi Wak bilang tadi tuh, kalau kita minta maaf katanya lahir batin kan. Iya Pak. Dari sejak kita datang ke orang yang mohon maaf, secara batin kita tulus memaafkan dan memohon maaf kan gitu kan. Iya. Setidak-tidaknya. Nah kalau makan tadi itu kan juga harus lahir batin ya. Nah, itu kayak mana pula itu? Nah kalau lahir ini, batin. nah kalau ini makan secara lahir ini, nah ini saya makan. Nah batin ini makannya mana? Gitu. Oh gitu. Yang dimakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi pada malam hari ini. Kembali saya menyapa semua sahabat Taubi ya, senang rasanya bisa bertemu lagi bersama 3 orang wak-wak ini ya. Jadi sebagaimana yang bisa disampaikan pada minggu yang lalu bahwa diskusi kita ini adalah diskusi yang ya bisa dikatakan diskusi yang sersan lah, artinya serius-serius tapi santai ya, yang ngomong juga uak-uak gitu ya. Ada ngopi-ngopi juga. Ada ngopi-ngopi juga dan Ngobrol seputar iman. iya. Dan satu hal yang pasti bahwa diskusi ini tidak mengandung kebenaran, apalagi mengandung zat yang beracun. Jadi aman lah pokoknya, tidak harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak juga ya. Cuma nanti ada orang yang tanya ini, wah, Ya, apa? nggak mengandung kebenaran untuk apa pula diceritakan? Iya, artinya ini tidak menjadi referensi bahwa kebenaran itu ya mutlak miliknya Allah kan gitu. Oh, Jadi kita bagian. Jadi kita sama-sama bermohon gitu ya. Mudah-mudahan ya syukur-syukur dari diskusi ini nanti bisa memberi inspirasi lah, atau ya sedikit menambah pemahaman lah Dan pada kita. jodoh juga. Ya khususnya bagi kita yang ya ingin lebih dekat lah mempelajari ilmu-ilmu tentang ketauhidan. Begian kan ya? Ya, begini dong. Oke. Jadi kembali lagi kita bertemu dengan 3 orang wak-wak ya. Saya Wakba, kemudian ini ada Wak-Ngah. Wak Yung. Oh, Wak Yung, sorry, Iya. saya lupa ya. Wak Yung ini, kemudian ada Wak-Ngah. Ya, nah ini. Iya. Makanya di tengah dia. Di tengah ya. Tengah, ya. Oke, betul juga ya. Nah, jadi ini dari diskusi kita sebelumnya, kita sudah membahas, kalau saya tak salah itu topiknya cukup bombastis, Wak. Ya, cukup bombastis. Benarkah Tuhan itu ada gitu ya. Dan kita sudah membahas juga bahwa ini menjadi pondasi keimanan kita ya sebagai orang muslim, bahwa dalam aktivitas kita setiap saat pun kita selalu melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan, misalnya dengan membaca bismillah, kemudian kita berselawat ya. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas bagaimana mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun ya, bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, kemudian di akhir kita juga membahas bahwa ketika kita mengucapkan bismillah itu di dalam hati itu kita harus menyebutkan tolong gitu Pak ya. Tolong ya. Lewat sir atau bagaimana? Nah, inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Iya. Cuma begini Wak, ada yang jadi pemikiran saya, mungkin Wak juga setuju ya. Luar biasa ya Allah sudah memberikan kita, melengkapi kita itu dengan tubuh ya, dan juga dengan hal-hal yang yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Misalnya kita terasa kok tahu kita tuh kapan kita harus makan, kapan kita harus ngopi misalnya gitu Pak ya. Iya. Jadi itu sinyal tuh sampai ke otak kita gitu ya. Kemudian kita juga sangat peduli dengan hal-hal yang ya katakanlah yang masih bersifat lahiriah ya, sifat lahiriah yang katakanlah kepada tubuh kita lah. Kita tahu bagaimana supaya tampil bugar ya kan Wak ya. Kita pergi ke fitness center, kemudian untuk yang kaum hawa mungkin mempercantik tampilan, pergi ke salon kecantikan ya kan. Sehingga yang cowok tadi itu sibuk nyari cewek kan? Iya, tapi ini Wak, sampai hari ini tak ada pula saya tengok ya salon kecantikan untuk supaya kolbinya berkekalan. Tidak ada pula itu Wak. Atau misalnya praktek lulur atau totok untuk membentuk insan kamil itu nggak ada pula gitu. Nah, jadi kan di sini sepertinya kita hanya ini ya, hanya care fokus pada hal yang
bersifat terlihat gitu ya, terlihat gimana supaya tampil prima, supaya tampil sempurna gitu. Tapi kita pernah nggak berpikir ya bahwa kita itu kadang ada hal-hal yang mungkin agak sulit dijelaskan ya. Orang sering bilang lahir batin, kemudian apa lagi Pak? Jasmani, rohani, ya, apalagi musim hujan, jas hujan, ya. Minta maaf lahir batin. Minta maaf lahir batin gitu ya. Jadi ini terkait dengan topik kita yang lalu gitu. Kenapa di dalam diri kita itu selain kita mengucapkan Bismillah itu kita harus ada tolong ya Allah. Nah mungkin inilah. Jadi saya teringat tadi bilang tadi tuh kalau kita minta maaf katanya lahir batin kan. Iya Pak. Jadi sejak kita datang ke orang yang mohon maaf secara batin kita tulus memaafkan dan memohon maaf kan gitu kan. Iya. Setidak-tidaknya. Nah, kalau makan tadi itu kan juga harus lahir batin ya. Nah, itu kayak mana pula itu? Nah, kalau ini batin. Nah, kalau ini makan secara lahir ini saya makan. Nah, batin ini makannya mana gitu. Oh, gitu. Yang dimakan apa? Iya. Nyarinya makanan tadi di mana gitu. Iya. Jadi artinya bagian ini Wak ya, mungkin yang ada di dalam diri kita yang sifatnya yang tak nampak itu. Iya. Itu gimana urusannya itu Wak ya? Apakah mereka itu gak perlu makan ya? Atau misalnya seperti yang dibutuhkan oleh jasad tubuh kita yang fisik ini gitu ya? Iya. Kalau menurut Waknya itu kayak mana masalah lahir dan batin itu? Sebenarnya bagaimana? Karena kan kalau kita bilang batin itu umumnya orang akan menghubungkan dengan hal-hal yang bersifat mistis lah gitu ya kan? Iya. Jadi Kadang-kadang tadi gitu ya kan? Kadang-kadang nanti ada orang jalan terlalu cepat, awak pikir tadi itu dia naik macan, lalu awak bilang tadi itu, wah mah hebat kebatinannya ini. Pikir kan gitu kan. Padahal kalau kita lihat batin yang sebenarnya batin yang menurut Tuhan tadi itu bagaimana nih Wak? Iya. Mungkin Wak bisa ngasih ini Wak. Kira-kira apa tujuannya adanya unsur batin di dalam diri manusia itu gitu Pak? Apa nggak cukup cuma dengan jasad aja gitu? Kira-kira fungsinya tuh apa? Ini ceritanya kan kebatinan ini. Fungsi orang kebatinan yang bahas ya kan? Kadang Bukan nanti kebatinan. gini Wak, gini di kampung saya tanah gini, ada anak demam, dokter nggak bisa ngobatin, tiba-tiba ada mbah-mbah gitu, dibaca-bacainya air putih. Bin salabin abrakadabra, bin salabin abrakadabra. Sembuh pula itu Wak. Ya. Sembuh pula itu. Dan banyak orang yang berobat ke situ. Sebagian besar orang menganggap bahwa itu adalah ilmu karomah sebagian yang ada pada wali. Kok enak banget jadi wali. Hanya gara-gara bisa ngobati orang demam kok jadi wali. Gitu Wak. Tapi memang mudah kok jadi wali. Wali murid. Iya. Untuk bayar SPP aja tiap bulan ya kan itu nggak jadi wali murid. Jadi wali murid. Ya, tadi itulah tadi Wak, kan namanya kan kita ini kan ada jasmani ini yang kita lihat ini. Iya. Kan tubuh kita ini, Wak kan ada tubuh juga Wak. Iya. Nah, ada kan nampak ini. Ada. Nah itu berarti kan jasmani nih. Yang ganteng ini lah. Lahir. Limited edition. Nggak ada lagi di mana-mana ya. Full press body. Nah, ternyata Wak ini kalau ada dia berarti kan bisa kita lihat dengan mata ini. Iya. Betul. Sesuatu yang kita lihat dengan mata bisa kita saksikan, apalagi bisa kita sentuh macam gini. Berarti Wak ini kan ada. Iya. Artinya kan ini lahiriah ini yang Iya. nampak. Ternyata sisi batinnya itu juga ada. Di mana Wak batinnya ini Wak? Tak nampak ini kan. Nah, Berarti kadang-kadang Anda nah itu. pun heran juga. Kenapa ya ini tangan kok bisa bergerak? Ngambil handphone. Bisa terpikir di dalam tadi itu, oh kalau kita mau hubung si Polan langsung tahu. Yang membuat itu tadi, yang membuat si badan tadi bereaksi, itu yang mana gitu loh. Nah itu tadi Wak, ternyata dia batin itu kan dia nggak bisa kita lihat, Iya. nggak bisa kita raba juga enggak. Iya. Secara pemudaan akal gini, batin itu ternyata hanya bisa dirasakan dia, tapi itu pun belum cukup untuk mewakili batin, tidak. Artinya Tapi- supaya ada keseimbangan dia. Amba dengar Wak, ada pelajaran begini ya, gini. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang berkehendak. Satu contoh, ya saya rasa kalau setelah saya bicara begini, anak saya pun pintar. Ada awalnya. Ada loh. Boleh gitu. Jadi terus kalau kita bisa bergerak, bisa makan, karena Tuhan yang bisa membuat itu. Nah,
bagaimana caranya Tuhan membuat itu? Apakah Tuhan tadi itu menggerakkan seperti wayang begini? Gitu, Wak. Maksudnya Iya, gitu. iya. Maksud Amba gini, Wak, terkait dengan topik kita tadi, Iya. kan, Bismillah tadi. Hmm. Nah, gitu. Kira-kira kalau dari dari kita itu, yang mana yang dikatakan sebagai bagian yang batin itu tadi, Wak? Itu, Wak. Karena kan kita tadi sudah kasih batasan yang tidak terlihat, tidak bisa dideskripsikan. Karena saya juga pernah dulu belajar psikologi itu, Wak, ada ilmu tentang kejiwaan. Bahkan ada rumah sakit jiwa, ada gangguan jiwa. Nah, itu apakah itu batin juga, Wak? Terus ada orang-orang yang berpikir itu, sampai hari ini juga bingung gitu, macam mana bentuk akal itu seperti apa? Apa seperti kalau kita nonton film karton Tom and Jerry itu nampak ting gitu, ada Iya. tulang ikan itu, Wak. Nah, itu gimana tuh, Wak? Ada lagi bahasa akal. Udah jiwa. Nah. Jiwa, perasaan. Nah. Ada ruh lagi. Nah. Yang katanya kalau kata dukun-dukun itu, aku tangkap ruhnya itu. Iya. Aku tanya-tanyain, ngaku dia. Ternyata Bahkan benar. bisa dipanggil pula Bisa itu, Wak, dipanggil. ruhnya, Wak, ya kan? Yang herannya, benar pula yang dipanggil tadi itu katanya dia yang mencuri misalnya. Mungkin dia tahu mungkin passwordnya itu. Ada passwordnya itu, Wak. Iya. Yang herannya roh ini, setahu Amba tadi itu kalau di Al-Quran tadi itu gimana roh tadi itu? Iya, yang namanya ruh itu dia urusan Tuhan, itu Ah. masalahnya. Jadi kok bisa dipanggil-panggil, kok lagak banget ini orang yang bisa manggil-manggil roh itu. Palak pula Amba ini. Tahan, Wak. Atau Ngopi-ngopi. ngopi dulu, Pak, kalau nggak. Oh iya. Ya, Ini. atau ngeteh dulu, Nah, silakan. kayak dulu. Tinggal dikit. Ya itulah ya kan. Jadi sebetulnya tadi itu, jadi saya penasaran juga, yang bisa dipanggil-panggil itu apa? Nah, kan gini dia kan. Manusia itu kan dia kan ada keseimbangan dia. Kenapa, Wak, harus seimbang, Wak? Iya, kalau nggak seimbang ya macam mana lagi? Hmm. Hancurlah dia. Nggak, sekarang masalahnya orang tahu nggak dia itu seimbang atau nggak seimbang, Wak, ya kan gitu, Wak, kan. Ibaratkan gini, kita ini berjalan ini, kita kan lahiriah ini. Coba kalau kita berjalan hanya satu kaki, kira-kira seimbang nggak? Engklek namanya itu, Wak. Iya, makanya nggak bisa seimbang. Atau kita misalnya punya punya mata satu, yang lain tidak, tangan satu atau yang lain tidak, atau sama sekali tidak, maka keseimbangan itu nggak ada. Nah, bisa dalam kita macam gitu. Badan kita ini juga nggak seimbang kalau cuma lahirnya aja, tentunya harus ada batin. Nah, batin itulah dia sesuatu yang tidak nampak, tetapi dia menjadi bagian dari diri kita. Memang harus ada pada kita ini, keseimbangannya itu di situ. Contohnya lah kita pegang macam gini, kaki yang sakit, yang ngomong siapa sekarang ini? Iya. Yang menjeritkan mulut kita. Iya, kadang kita kesandung itu, Wak, ya kan, otak spontan mulut kita aduh gitu ya kan. Kadang sampai keluar air mata gitu ya kan. Jadi semua terlibat gitu, Wak. Nah intinya tadi, bahwa kita tadi itu harus mengabdi kepada Allah, lahir, jahir ya, jahir dan batin. Batin. Nah, kalau jahir tadi oke, sudah umum orang mengetahui sholat tadi itu berwudu segala macam. Nah, si batin tadi beribadahnya bagaimana? Nah, Ini itu tadi, kan ya. singkat ceritanya kan ini yang mau kita bahas kan. Iya. Nah, Enggak, maksud saya gini, tadi kita buka dari bismillah tuh kan. Bismillah, tolong gitu ya. Oh. Dari mana ini kata tolong ini sebenarnya, Wak? Ini sumbernya dari mana? Kenapa harus tolong? Kenapa enggak bismillah, thank you ya Allah? Nah, misalnya gitu ya kan. Oh, udah mau itu yang jadi persoalan. Enggak, maksud Amba gini. Itu, kenapa tolong? Apakah itu ada bagian kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya dalam surat Al-Fatihah misalnya kan itu kan. Oh, iya. Kemudian kita sudah baca selawat itu. Ya, ada betul juga. apa sebenarnya rahasia tolong itu? Apa Karena ada masalahnya kan itu kan kalau Bismillahirrahmanirrahim tadi kan secara bahasa tadi itu terjemahannya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada orang mengatakan bahwa kita ucapkan di lidah, ditahbiskan dalam hati. Kan ini maksudnya. Iya, betul. Jadi teori yang Wak tadi itu bilang tadi itu kan Bismillahirrahmanirrahim, yang di dalam tadi tolongnya Allah. Kok bukan dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang? Nah ini loh yang jadi masalah. Atau misalnya bismillahirrahmanirrahim, ya udah gitu aja ya Allah. Kenapa tolong? Ada apa sih sebenarnya gitu? Kenapa tolong gitu? Apa ada hal-hal lain yang ada kaitannya gitu kira-kira, Wak? Nah itu tadi dia kan
manusia itu kan ada batinnya. Hah. Sama dengan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Nah, Fatihah kan tiap hari dibaca nih, Wak. Iya, Iya loh. Tiap hari kita baca. Iya, Iya, iya. Berapa, Wak, ayatnya, Wak? Ayatnya 7. 7 ya kan. Masih tetap. Nah, masih tetap Masih 7 tetap juga, tujuh. nggak ada Nggak perubahan ya, tambah-tambah. iya kan. Cuman kalau ditambah amin 8 nih. Nah, itu tadi, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata kan dia ada turunannya lagi. Apa pula itu? Turunannya itu kan ada, bukan turun tangga ya, Heeh. maksudnya itu dia sambungannya. Atau kayak turun 1 oktav, 2 oktav itu enggak lain. Itu suara ini masalah marah nanti Oke, ya. sorry, lanjut. Nanti dia kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ah. arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kita ucapkan, ini adalah dari lahirnya yang kita ucapkan ini melalui mulut, kita pikirkan, belajar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tetapi masalahnya taruhlah kita buat batin dulu kan. Ternyata ada isinya. Isi yang ada di situ ternyata itu kita ya harus minta tolong sama Tuhan. Ternyata minta tolong itu kan, bagaimana kita mengenal Dia, menyembah Dia kalau kita nggak mengenal Dia. Nah, kan itu yang jadi masalah ini. Iya. Ternyata kita gunakan akal, pikiran, segala kemampuan nggak bisa juga. Terakhir kita harus minta tolong. Tuhan, tolong aku untuk ini dan lain sebagainya. Nah, ini menarik ini, Wak. Nah. Soalnya kita jadi sehari-hari ya. Hmm. Kira-kira kalau kita minta tolong gitu, kita nggak Ya. kenal gitu, orang yang nolong pun mungkin berpikir ya, Wak. Ya lari, mungkin bisa lari. Nah, gitu, Wak. Ini betul-betul minta tolong atau gimana gitu? Tapi Tuhan Maha Pemurah ya. Hmm. Katanya tanpa dimintai pertolongan pun kita diberikan gitu. Iya, tetap Nah, dikasih. Tetap dikasih. Iya. Apalagi minta tolong. Nah, masalahnya minta tolong itu kalau kita bilang sebagai kata kunci lah, passwordnya lah dulu. Ada, Wak. Nah itu. Yang Amba pernah berpikir, cerita Amba sama kawan kemarin itu. Kalau kita tadi itu nggak ada duit, kalau kita itu susah, kita sibuk mau minta tolong sama Allah Ta'ala, sembahyang tahajud segala macam. Kenapa ya kalau tatkala kita tadi itu ada, semuanya serba ada, sehat, enak, merasakan enak, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala kesusahan, kok nggak minta tolong? Kita umpamakan juga kan. Iya. Satu contoh, saya haus, datang ke rumah Wak. Wak, tolonglah minta air minumnya. Yang keluar kopi. Yang keluar mungkin lebih dari air minum kalau memang Iya. orang tadi baik, kalau kenal. Kenapa ya? Kok enggak orang yang memberi? Wah, ini aku ada minuman, tolonglah Wak, terima ini minum. Bentuk dari kepada keseimbangan juga itu. Iya. Kenapa begitu ya? Kadang-kadang berarti ada perbedaan antara yang menerima dan memberi di sini. Ada ya? Ada perbedaannya. Ada perbedaan. Enggak sama-sama minta tolong gitu ya? Sebagaimana kalau sama Tuhan enggak sama juga itu ya? Iya, beda. Oh, beda ya? Beda. Nah, di situ. Berarti konsep minta tolong ini bukan hanya dalam keadaan susah ya, sempit, Wak. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun kita minta tolong juga, Wak. Misalnya kita dapat uang 25 miliar. Kenapa harus minta tolong? Minta tolong itu dalam hal apa gitu? Ya, mungkin kita kan nggak tahu orang ini, Wak, gimana mau dikemanakan gitu. Ya kan. Jadi kadang-kadang Allah menguji itu kan bukan dengan kesulitan, Wak. Iya. Nah, justru banyak orang yang diuji dengan kesenangan itu gagal. Tapi dengan kesulitan justru bangkit dia kan. Dia saat dia sulit, ingat dia sama Tuhan ya gitu. Iya. Udah senang dia bye katanya. Oh, jadi maksud minta tolong tadi itu Supaya kita tetap ditolong Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Karena minta tolong itu bisa juga dikatakan dia sebagai rasa syukur kita. Oh, balik ke ini tadi lah, Wak, ya. Ke syahadat itulah, Iya, Wak, ya. itu juga tetap ya. gitu ya. Macam mana pula kalau dikasih, kita paham nggak ini sumbernya dari mana ini? Iya. Ternyata kan sumbernya itu semuanya tetap dari Tuhan kan gitu dia kan. Berarti kita harus minta tolong. Nah, masalahnya di antara yang kita dapat itu tadi bisa aja terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kita itu. Iya, iya. Makanya kita tak minta tolong. Artinya supaya Tuhan memberikan jalan ini mau dikemanakan ini. Iya. Nah, supaya jangan kita nyimpan di situ aja enggak dia. Iya, Ternyata karena ada kan bahan seringkali kita lain. terjebak gini, Wak, ya. Hal-hal yang kita anggap baik itu justru
itu kebalikannya gitu ya. di Ketika situ kita dia. mendapatkan harta segala macam kesenangan, kita rasa itu sudah merupakan anugerah gitu. Padahal justru di situ kebalikannya. Nah, kebalikannya ketika kita dalam keadaan yang kita anggap tidak baik, justru di situ Allah menunjukkan ininya kan gitu ya. Nah, saya pun kadang-kadang agak gelik juga ini, Wak. Tahu lah Pak, kalau beli. Iya. Udah banyak ketawa soalnya, Wak. Jadi kan ada orang bilang dia sembahyang tahajud, dia berpuasa Senin Kamis segala macam. Tatkala itu usahanya maju besar. Lalu dia menganggap bahwasanya inilah berkah dari Allah Ta'ala. Apa benar itu, Pak? Nah, sebenarnya dia gini Wak, kan ketika manusia sholat tahajud dia, sholat duha dia, sholat tasbih dia, ini semuanya ini adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan gitu kan. Sholatnya ini. Iya, itu kemuliaannya. Tetapi pernah nggak ketika dia sholat tahajud itu ada nggak kesadaran dia kalau dia itu lalai? Tuhan tetap diberikannya. Ini hasil usahamu diberikan Tuhan tetap diberikan Tuhan. Karena dia sholat tahajud itu. Iya, karena dia sholat tahajud. Jadi kalau nggak sholat tahajud nggak dikasih Tuhan. Dikasih Tuhan. Berarti nggak ada hubungannya dong sholat tahajud sama dia tadi itu usahanya maju. Iya, tetap ada hubungannya. Makanya dibilang Tuhan kan, ud'uni astajib lakum. Artinya itu apa? Udah, kau minta aja sama aku, nanti ku kasih. Karena ketika Tuhan manusia itu dia udah ditetapkannya beribu-ribu rezeki di situ. Tergantung dia meminta yang mana ini. Bisa dari bagian ini, bisa dari bagian ini dan lain sebagainya. Nah, di situ dia nggak ada ketetapannya Tuhan ini satu rezeki, tidak. Banyak rezeki diberikan Tuhan, tergantung dia minta yang mana. Makanya innamal a'malu binniyat. Ketika dia sholat itu niatnya kemana ini? Oh, iya. Nah, di situ lagi kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya. Oke, Wak. Wak semua ya. Aku kok tertarik tadi waktu Wak menjabarkan tentang Al-Fatihah ya, karena kan topik kita Bismillah itu kita tahu ini ayat yang pertama ya, ayat yang pertama membuka ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu Wak jabarkan tadi itu pada bagian ayat yang kelima tuh Wak ya. Kelima lah itu ya. Ada iya karena wudu, dua iya karena stain. Itu menjadi bagian yang inti ya. Inti ya. Kalau ibarat mungkin kalau tubuh kita nih kita kenal lah ya semua fisik kita secara luar gitu. Tapi kalau bagian jeruan-jeruan itu, bagian dalam itu ada bagian yang vital juga yang kita sering sebut dengan jantung. Kita tahu fungsi jantung itu kan untuk apa ya, memompa darah, untuk mengalirkan ya oksigen semua ke dalam tubuh kita. Makanya kalau bermasalah dengan jantung itu akibatnya kan fatal gitu ya. Jadi apakah mungkin Wak ini menurut awak ini Wak yang masih awam ini, apakah ini memang ada ya katakanlah keselarasan antara organ dalam yang diciptakan Tuhan secara anatomi itu jantung yang fungsinya vital dengan bagian yang vital pada ayat surat Al-Fatihah itu apakah ada kaitannya sehingga mungkin dikatakan kalau jantungnya manusia ya inilah yang bagian yang ada di sebelah kiri, kemudian kalau jantungnya Fatihah ya pada ayat ini gitu. Sebenarnya ada apa Wak di ayat yang kelima ini sebenarnya? Maknanya apa ya? Cuman Wak kira-kira Wak? Ketahuan Bang. Aku mau nanya ini. Banyak ini. Kita bahas aja. Iya lah. Coba dari artinya lah dulu Wak, Nah, secara ininya. Iya kan dia gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sebenarnya keseimbangan ini. Na'budu dengan nasta'in. Nah, kenapa bilang Nah, sekarang kan keseimbangannya dia gini. Ternyata kita ini kalau sendiri aja nggak bisa. Harus ada minta tolong kepada Tuhan supaya kehidupan kita ini ya seimbang. Kan na'budu dulu, menyembah. Loh, cemana kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu? Berarti kan kita kenal dulu. Kita kenali siapa ini yang mau kita sembah ini. Padahal selalu kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau nggak kita kenal tadi yang kita ucapkan ini, Allah tadi, macam mana kita mau menyembahnya? Ternyata setelah kita paham, caranya itu adalah satu-satunya dengan minta tolong. Coba Wak bayangkan ini berapa kali kita baca. Tunggulah Wak ya, aku bayangkan dulu. Tapi jangan tidur Wak. Setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi kan Tidur gitu dulu, kan. Kita baca.
Berarti setiap harinya itu berapa kali kita baca ini Al-Fatihah? betul. 17 kali kita baca. Iya. Berarti ada di situ makna yang tersirat yang diberikan Allah, rahasia yang diberikan Allah di situ. Ternyata ada di jantungnya yang kelima ini. Dan di situ kita sadar ketika kita minta tolong ini, wih, aku ini lalai rupanya. Oh, Kita ini nggak kuat, iya. nggak bisa apa-apa. Ternyata Iya, kita iya. harus minta tolong kepada Allah untuk mengenal Dia. Iya. Makanya dalam kehidupan ini selalu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah, kita Iya. sirkan Di dalam apa ini? Jadi Dalam bukan di jantung ya. di perasaan. Iya, di perasaan kita itu seiringan, beririsan. Oh. Nah itu dia, tolong ya Allah. Kenapa tadi Wak bilang tadi itu bukan di jantung? Berarti ada lagi amalan di jantung itu. Jantung itu dia khusus dia. Oh, ada lagi berarti. Ya ada lebih ini lagi. Karena jantung itu ada rahasia-rahasia di situ yang harus Nah, dipahami pas tahu lah, Wak, sikit menjadi, Wak. berikutnya. Jadi gini, Wak, jadi saya simpulkan mungkin dari sini, dari situlah kita ambil landasan ya, kenapa tadi di awal kita Bismillah, kemudian di dalam tolong ya Allah. Iya. Gitu. Karena ternyata di dalam Fatihah yang kita baca-baca itu setiap hari, berkali-kali itu juga ada bagian intinya ya, core-nya itu ya. Iya. Nah kira-kira itulah, Wak. Cuman Wak, cocok kira-kira. Cocok lah. Boleh Cuman, juga diri. Aku penasaran kali dengan Nah. jantung tadi. Oh. Ya, sekali kita bicara soal amalan jantung itu tadi, Wak. Ya, mungkin lain kali lah Wak Ah, kita iya. ceritakan. Berarti ini kan dari sisi batin perasaan ya. Iya, Di perasaan. sisi batin perasaan. Berarti masih ada lagi batin yang lebih dalam lagi tadi. Ada. Oh. Apakah ini masih termasuk syariat juga, Pak ya? Masih syariat? Ya masih syariat juga karena masih berkenaan dengan kini, makanya dia harus lengkap dia jasmani dan rohaninya. Ada lahirnya, ada batinnya. Coba kalau ada lahirnya aja, tak ada batinnya. Kalau Coba deh Wak. jasmani dan rohani itu Wah itu lebih dalam lagi. lebih dalam dari si jantung tadi. Iya. Wah. Bukan mandi di kolam Wak ya, kedalaman kolam bukan itu Wak ya. iya. Oke kita kira-kira gitulah Wak. Oh, iya, udah. Jadi boleh nggak, Wak, ini kita simpulkan bahwa dengan kita mengucapkan itu terus menerus ya, kita berharap Allah akan selalu menolong kita ya kan, Iya. selalu menolong kita, dan mungkin ini bagian dari pengenalan diri kita ya, Wak, ya. Karena selama ini kita kan hanya lebih kenal pada bagian luar gitu Iya, ya. iya. Bagian dalam kita kan agak sulit tuh, Wak, Iya. mungkin inilah cara kita ya, Hmm. cara kita supaya terkoneksi mungkin, Wak. Iya. Dan tatkala kita minta tolong, kita berharap Allah menolong soal apa ini kan gitu. Dalam persoalan apa? Ada orang yang minta tolong supaya nanti jadi kaya. Iya. Ada yang minta tolong agar Allah menolong kita supaya nanti lulus ujian. Ada yang minta tolong supaya tadi itu kenal kepada Allah Ta'ala. Jarang sekali nih, Wak. Iya, karena kan gini, Wak, kita kan selalu ya dalam pengajian, bahkan dalam sholat Jumat, itu selalu dibukakan bahwa kita itu sebenarnya adalah lalai kan gitu. Jadi karena kelalaian kita yang Tapi telinganya lalai seram ini Wak. biasa, Nanti tersesat nanti. ya kalau tersesat Tak tahu, cuma ada Wak, tak tahu alamat ini Wak. Iya. Tersesat nanti kan. salah lama ya itu tinggi, Wak. Tinggi dangdut lagi. Maksudnya gini, Wak, dengan kita selalu mengucapkan itu, maka kita kan selalu setiap detik ya mungkin kita. Iya. Ya, jadi bisa dikatakan fokus kita kepada Sang Pencipta kita sangat kecil. Iya. Ya, bahkan setiap detik kita lalai. Iya. Jadi dengan kita berharap dengan ucapan-ucapan seperti itu secara lahir dan batin, nah Allah akan menolong kita. Setidak-tidaknya kita di situ belajar untuk menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun kondisi kita, ada Allah di situ. Pinter. Pintar aku ya. Siapa sih kok pinter? Iya, kopinya belum udah habis. Habis, Wak. Wak. Sama nih Wak, Aduh. kira-kira Wak. Kopi. Katanya ngopi, Iya. ngobrol seputar iman. Ini habis nih. Nah, ini dia kopi secara lahirnya nya udah Iya. habis ini. Habis. Nah, kalau batinnya Belum juga. Jadi mungkin itu dulu lah Iya, bahasa iya, kita iya. malam ini ya, yang bisa kita simpulkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menyangkut dua bagian lahir dan batin yang kita harus pahami gitu ya. Kita harus pahami bahwa kita itu tidak terlepas dari bagian-bagian unsur batinnya yang selalu Allah ciptakan. Maka kita harus kenali itu, dan itu adalah bagian dari riadoh kita dalam mengenal
lebih jauh ya tentang pencipta dan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena untuk sampai mengenal kepada pencipta kita kan harus kenal dulu diri kita. Tapi perlu diingat bahwa batin yang kita bahas ini tadi masih dalam Ya, tahap batin ya. yang masih dasar ya. Masih dasar gitu. Tentu ada pembahasan yang lebih lanjut lagi. Ya. Jadi Oke. ini untuk kesempatan ini kita padakan di sini dulu. Kembali lagi bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak menjadi semata-mata referensi, tidak mengandung kebenaran. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha memiliki segala kebenaran gitu ya. Jadi gitulah Pak ya. Iya. Iya. Kita tutuplah sama-sama dengan mengucapkan Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,